Selamat datang. Maksudnya waktunya belum tahu. Tak kabar. Sampai mungkin sekarang masih di rumah sakit. Biasanya 4 hari 3 hari. Kalau melukis atau berkarya wajah sendiri berapa banyak Mas? Ya, yang seperti ini udah sekitar 80. 80. Apa sih triggernya apa atau kenapa tiba-tiba tertarik dengan wajah sendiri? Hubungannya dengan seket itu ada nggak sih? Soalnya kemarin itu sempat saya interest banget dengan seket dan seket. Mungkin ya semacam pelajaran itu. Mungkin seni rupa kali. Iya, Seni wajah. seni wajah. Tapi ya sorry ya, saya sebagai asistennya Mas Bogor hari ini merasa kok bagus ya membuat karya wajah sendiri dan banyak gitu. Menurut saya ini keren banget, keren. Ya. Apa ininya itu? Kenapa mau diperbanyak terus? Ya memang seperti refleksi kita terhadap diri. Karena saya juga ngerasa bahwa diri itu sebenarnya pintu yang lebih lebar. Artinya pengertian mengenal diri kita itu sebenarnya juga pintu-pintu untuk melihat sesuatu yang lebih lebar. Gitu. Apakah itu ya? Melihat diri apa melihat wajah nih? Dalam konteks pemikiran saya sih melihat diri itu dalam representasi wajah. Wajah ya, oke. Artinya melihat ininya wajah ya. Iya. Jadi sekitar kita Mas Wil. Jadi Mendeteksi utamanya dari wajah ya. Atau bahasa bercanda-bercandanya kadang-kadang kita menilai apanya dilihat dari wajahnya. Wajahnya dulu di reka-reka. Iya. Misalnya. Tapi seberapa penting lagi menurut Mas Bogor ini dieksplor berulang-ulang? Apa ininya kira-kira selain tantangan tentu pasti ada kebayang nggak akan dapat kejutan seperti apa atau memang dibiarkan aja nantinya jadi apa bla bla bla. Kira-kira Mas Bogor apa sih ininya orientasinya? Dengan praktik atau praktis yang sering dan melakukan sesuatu yang intens terhadap ketertarikan kita, itu menemukan terus sesuatu yang seperti pintu tadi. Seperti kita menemukan sebuah bukan menemukan, mungkin dalam pencarian terus itu kita juga akan menemukan sesuatu yang kita bahkan kita tidak nyana-nyana gitu. Atau ada yang bercanda nanti bilang ini Mas Bogor nih ngelukis wajahnya ulang-ulang, jangan-jangan Mas Bogor nggak kenal sama dirinya gitu. Ya mungkin di posisi itu juga benar Mas. Kita bisa di posisi introspeksi. Terus proses kerja kita kan jadi lebih pada kayak kita tuh selalu punya satu, tidak hanya bekerja untuk melakukan aktivitas
dalam pengertian fisik gitu. Nanti ada pemikiran, ada rasa yang berkembang terus gitu. Iya. Iya, karena melukis wajah sendiri tentu saya sih belum pernah melukis wajah sendiri. Iya kan ini juga jadi memang melukis wajah sendiri itu seru ya. Mungkin saya harus coba juga ya, belum pernah saya. Saya ini pertama kali atau dulu pernah membuat sketch wajah sendiri? Waktu awal Yang kalau metode pakai kaca itu pernah nggak mencoba? oh ada beberapa. Ada. Berhasil? Drawing. Ya saya suka saja, tapi istilah berhasil memang Ketepatannya di atas 50%. Orang lihat itu Mas Bogor lah. Iya, secara gestur. Benar, ya. Saya belum usaha nih Mas, sebagai belum melukis saja sendiri. Dan sebenarnya waktu awal itu kan saya ingin membagi sebuah tutorial gitu. Jadi waktu itu susah mau cari wajah siapa, nanti kalau wajah orang lain dituntut kan. Tapi bahwa Mas Bogor setuju nggak sih, di mata saya sih ya, ini melukis wajah atau memperkarya dengan wajah sendiri itu cukup provokasi, cukup memprovokasi orang untuk kenapa sih, ada apa sih, ngapain sih, gitu. Saya nggak tahu ya, apakah wajah itu juga merepresentasikan identifikasi kondisi kita, ataupun lebih pada saya lebih pada awalnya memang ada refleksi untuk melihat keadaan saya yang hari ini, yang tentunya tidak selalu nice gitu kan. Roller coaster lah ya, naik turun. Artinya happy enggak gitu, umum lah ya, dua sisi lah ya. Jadi saat kita melihat posisi itu dan kita lihat wajah kita, kan foto selfie selalu nampakin sesuatu yang nice aja lah ya, harus kita senyum atau apa. Tapi sebenarnya dalam realitas juga ada beberapa hal yang memang ada kekuatan yang akhirnya kita simpan, terus ada sesuatu yang kemarahan yang tidak kita sampaikan, atau mungkin hal-hal lain yang mungkin orang lain sudah tidak tahu, dan itu membuat satu dinamika di depan wajah gitu. Sehingga saya memang secara berkarya kan orang juga melihat tanda petik abstrak gitu, jadi saya mengulik ini menarik gitu. Oke, walaupun dia kecenderungannya abstrak atau abstraksi, kan? Tapi Mas Bogor sendiri melihat wajah Mas Bogor itu mengidentifikasinya, apakah dikaitkan ini kayaknya aku lagi begini, aku lagi apa enggak, atau memang enggak, kan artinya ya sudah, aku inilah artinya kayak gini gitu ya. Terus kalau menempatkan warna sebagai apa dengan gambar ini, apakah mewakili sesuatu atau memang ngikutin aja? Karena kan nanti ada yang gelap, ada yang cerah-cerah, atau ada yang melankolis, atau apalah istilahnya, atau warnanya genit-genit, atau apa, itu mewakili atau memang apa ya? Saya suka untuk tidak menjelaskan secara keseluruhan. Itu ada interpretasi dari artinya bisa dibebaskan. Dan orang bisa merasakan itu udah senang. Ya kalau dari Mas Bogor sendiri itu terjadi itu tadi ya, dengan kesadaran paripurna. Oh iya, intuisi sebagai bentuk kesadaran paripurna. Ini bro and sis, ini gue demen nih gini. Intuisi adalah kesadaran paripurna. Bogor Purwoko, saya sebagai asisten Mas Bogor hari ini seneng banget dengan istilah ini. Karena saya tak sanggup menulis merangkai konklusi, saya pikir saya senang mendengar sekali lagi, dan saya tertarik dengan tugas ini. Apa tuh Mas?
Dan tadi ada satu statement atau satu pemahaman bahwa intuisi adalah bentuk kesadaran yang paripurna. Saya pikir mungkin bukan saya aja, tapi saya sangat ngotot ingin tahu. Karena saya jangan-jangan sudah melakukannya, tapi saya nggak ngerti gitu kan. Bisa juga saya mengerti dalam bahasa yang lain, gitu. Bisa saja gitu. Nah, mohon atau please Mas Bogor terangkan ke Pit Stop Art Project. Ya, mungkin konteks ini bisa orang mempresentasikan dalam lingkup yang lebih luas. Tetapi saya lebih kepada sesuatu yang memang saya secara intens melakukan ini karena ketertarikan saya. Empirik ya artinya ya? Ya, artinya dari sisi berkarya. Dan kita ngobrol-ngobrol waktu lalu dengan ada beberapa dosen juga menyatakan bahwa tentang hal kesadaran ruang dan ruang kesadaran. Waktu itu ruang kesadaran itu merepresentasikan apa yang memang kita lakukan, seperti karya-karya yang sifatnya seperti abstrak, itu lebih pada ruang kesadaran. Sementara indikasi untuk kesadaran ruang adalah landscape, terus sesuatu yang memang bisa dari ruang itu. Karena sudah ada atau bagaimana? Kesadaran ruang, jadi kesadaran ada ruang gitu Mas. Artinya kan sudah ada, ruang itu sudah eksis. Iya. Sementara di sisi lain kita harus menciptakan ruang. Nah, kesadaran ruang itu, jadi dari situ saya melihat bahwa beberapa teman atau mungkin kebanyakan awam lah melihat abstrak itu kok asal cepat-cepat Lebretat. Dan saya merenungkan proses kreatif kita, terutama teman-teman juga yang di abstrak, senior-senior kita, dan saya melihat bahwa waktu dan sesuatu pengalaman dalam proses kreatif itu menentukan sekali. Dan saya melihat pada titik di mana orang sudah nggak memikirkan sesuatu yang harus apa dan gimana, tapi bergerak gitu. Otomatis. Jadi konsep pemikiran otomatisme itu menurut saya ada korelasi dengan intuisi sebagai kesadaran paripurna itu. Nah, dari sana melihat menstimulan pemikiran ini untuk melangkah pada satu kegiatan kreatif yang berkelanjutan, Mas. Itu sebenarnya sudah ada atau memang dilatih? Tentu itu akhirnya kita memang punya satu kebiasaan yang terus menerus, seperti orang yang meditasi atau meditatif, mengulang membuat satu ingatan-ingatan tertentu tentang kebesaran Tuhan, tentang hal-hal yang sifatnya lebih spiritual. Itu lebih ke tendensinya lebih ke seperti seiras dengan itu. Proses pengulangan atau terjadi berulang-ulang itu repetisi atau enggak sih? Apa sih maksudnya? Saya percaya bahwa kemampuan kita itu berkembang. Artinya itu sesungguhnya nggak pengulangan, nggak mirip sama sekali gitu ya, hari-hari bisa. Dan itu menambah increase gitu. Jadi sesuatu yang memang dilakukan dengan melatih itu, kita juga akan merespon sesuatu yang lebih gitu. Tantangan yang lebih. Jadi tidak ada berhenti. Bisa tumbuh dia ya? Bisa tumbuh. Keren. Asik. Boleh juga ya.
Asik. Reform gitu bahwa kita masih punya dikasih celah untuk Iya, prepare ya Mas ya. Jadi jangan terlalu pede bahwa itu betul. ini gitu ya. Oke, gimana Mas? Jadi memang ada beberapa pandangan bahwa memang nggak semua apa ya, dijelaskan. Dijelaskan betul. Iya. Betul. Tidak harus semua harus Jembreng, diselesaikan gitu ya. sehingga penuh itu frame kita. Oke, artinya tidak semua dijembrengkan, sama dengan menyediakan ruang sebesar mungkin untuk interpretasi ya. Oke, dan itu sudah menjadi quote unquote wajib ya untuk seorang rupa kayak Mas Gogor gitu ya. Nah, kalau proses itu untuk menyediakan ruang atau apa itu eksekusinya dengan hubungannya kesadaran yang harus form itu seperti apa? Ya, kalau kesadaran form itu terkait yang tadi kita bicarakan bahwa otomatis dan sebagainya, lebih pada prosesnya. Prosesnya. Ya, tetapi memang ada satu ruang di mana itu kita sediakan sebagai apa ya, sebagai ruang yang lebih imajinatif, Mas. Oke. Jadi ada dinamika dialog. Oke. Atau ada yang bercandanya gini kali ya, apa nggak usah tak eksekusi semua gitu, biarin sisanya orang eksekusi gitu kan. Kira-kira bercandanya kira-kira gitu, walaupun sesungguhnya karya adalah wilayah pribadi, tapi tentu akhirnya banyak juga orang membuka ruang untuk orang lain masuk ya. Nah, dalam Mas Gogor melakukan atau berkarya dengan intuisi itu, pernah nggak ada apa sih, atau kendalanya ada nggak sih, atau kadang-kadang punya kendala nggak sih, atau memang selalu lancar-lancar aja atau gimana? Apa yang men-trigger atau membuat itu semua bisa mulus saja, atau itu memang kondisi yang kadang-kadang bagus, kadang-kadang Ya, oke. kita selalu siap keadaan apapun melakukan proses kreatif ini, Mas. Atau pertanyaannya dirubah, atau memang harus di set up? Enggak. Enggak, oke. Terus? Jadi karena misalkan kita dimanapun, kita bisa menyerap penyerapan visual ataupun apa yang kita rasakan tentang sesuatu yang kita terima, dalam tanda petik kita makan gitu. Itu punya pengaruh yang cukup kuat terhadap output dari tindakan atau langkah kita dalam melakukan karya itu sendiri. Saya boleh tanya, bedanya kalau Mas Gogor berkarya di rumah dengan tingkat kenyamanan yang sudah sangat dikenal, tiba-tiba Anda harus pindah berkarya di Balai Budaya misalnya belum lama dan lain-lain, itu apa sih perbedaan mendasarnya, atau memang Mas Gogor bisa mengkondisikan itu sama saja dan lain-lain, karena kan ada hal-hal yang sulit dijelaskan tuh ya, suasana dan lain-lain itu. Ada perbedaan yang menyolok atau gimana tuh Mas Gogor menyikapinya? Ya pasti ada suasana yang mempengaruhi, itu saya yakin. Ada yang mempengaruhi, misalkan kita di satu tempat itu bentuk apa ya, misalkan untuk respon atau kesadaran kita terhadap ruang gitu. Oke. Terus, atau kalau tembak langsungnya gini, yang dikerjakan di luar studio yang bukan tempat Mas Gogor itu cenderung atau gini, yang di studio pasti jadinya dianggap lebih oke dengan yang di luar studio, atau seperti apa? Hampir tidak. Hampir tidak, sama saja. Tetapi ada pengaruhnya. Cuman hampir tidak mempengaruhi. Ada penyesuaian, tetapi itu butuh mungkin waktu yang tidak terlalu lama. Gitu. Tetapi memang ada apa ya? Saya percaya juga sih. Misalkan tools kita, alat kita berbeda, pasti kita berusaha untuk menyesuaikan. Tapi kan bahwa misalnya gini, kalau di
apa kasarnya gitu kan. Kalau on the spot itu kan gangguan atau yang mereduksi konsentrasi Mas Bogor kan banyak banget tuh teman yang datang tiba-tiba dan sebagainya. Itu pengaruh nggak sih sama, atau kadang-kadang itu malah dikelola Mas Bogor jadi tegangan, dibuat jadi lebih ekspresif dan lainnya, atau apa? Karena kan saya lihat kadang-kadang karyanya ada juga yang tenang, ada juga yang agak sedikit ya. Ya mungkin karya itu juga menghendaki proses menjadinya sebagai apa ya, misalkan saya percaya respon gitu. Respon kita itu kayak memanifestasi dalam kanvas gitu. Kalau misalkan kita di ruangan yang berbeda, pasti ada output yang mempengaruhi, tetapi tidak menghalangi kita berkarya. Pasti. Kalau secara hasil selalu bagusan yang di rumah atau terlaluan pertanyaan. Oke, tapi oke. Menarik. Mas Bogor Mengelola, Mas. Mengelola ya. Mengelola, betul. Ya. Nah, melalui bahasa abstrak itu sejauh ini apa yang Anda ingin sampaikan di seni rupa itu cukup pada pencapaian yang bagaimana? Sudah merasa seperti apa? Atau memang itu tidak ada batas pencapaiannya? Pasti ada harapan-harapan yang kita mau tuju sehingga kita tetap bertahan. Jadi mungkin ada sesuatu tahap di mana kok sesuatu yang memang kita kan sangat dipengaruhi dengan di luar kita, Eksternal ya, lingkungan kita dan sebagaimana yang kita hadapi setiap hari. Nah, tapi memang kalau kita mempunyai tujuan atau sesuatu yang mau kita dapat di hal bukan hanya materi ya, maksudnya sesuatu yang memang ini punya tujuan yang apa ya, yang jauh gitu, lebih jauh gitu, kita akan tetap gigih untuk melakukan. Oke, Mas Bogor sendiri dalam seni lukis abstraknya lebih banyak bicara apa? Bicara pemahaman saya terhadap hal-hal yang apa ya, yang kuat gitu. Kuat dalam arti apa, dominan atau apa? Ya memang kebetulan saya memang punya referensi tentang kan ada yang kuat tapi tidak dominan, tapi ada juga yang kuat, gak kuat dominan pula. Ini untuk karya ya? Nah, untuk karya. Saya punya referensi yang tidak terbatas, yaitu dalam Alkitab gitu ya. Lebih pada satu yang memang selalu ada aja sesuatu yang merelevansi sama kehidupan pribadi, dan itu selalu mengejutkan, membuat saya pada posisi di mana ada kegairahan yang ke dalam gitu ya. Kalau saya baca, misalnya dengan mungkin nanti dikoreksi kalau nggak usah dijawab kalau ini keliru. Artinya pengalaman spiritual Anda, misalnya artinya dengan menjalankan, anggaplah let's say kepercayaannya, itu pengaruh nggak dalam berkarya? Artinya pengalaman kehidupan rohani berpengaruh dalam berkarya, sangat berpengaruh berapa tahun terakhir atau sejak awal? Berapa tahun terakhir yang lebih intens pada pendalaman yang lebih terhadap apa yang merefleksi terhadap diri saya gitu. Atau dalam kata lain, apakah akhirnya memang seni rupa dengan genre abstrak ini lebih mudah mewakili atau bukan mewakili, atau lebih mudah Anda menyalurkan itu tadi rasa yang terakhir Anda geluti ini atau dalami ini, lebih mudah nggak sih dengan abstrak? Bukankah kalau mau menampilkan rasa itu orang lebih bagus ya non abstrak gitu? Atau kalau bagi Mas Bogor gimana? Memang ada satu apa ya, kegairahan Mas saat kita melihat misalkan ngomongin masalah kesemestaan, bintang-bintang dan sebagainya. Ini trompetnya sangkakala. Itu ada sesuatu apa ya yang lebih menggairahkan menurut saya. Oke. Gairah karena apa? Dinamis dan itu merefleksi ke
keadaan saya yang memang notabene yang nggak seperti orang yang lihat gitu. Jadi refleksi begitu personal banyak banget ya berarti ya. Jadi refleksi wajah pun itu udah pada posisi apa ya, melihat kesempurnaan dalam kesemestaan itu dengan diri saya yang sangat banyak didapati kekurangan ini, kok apa ya, kok unik gitu menurut saya. Unik. Iya. Dan unik tuh karena memang juga kalau kita saya potong karena ternyata juga kan kembar aja seperut nggak sama ya, jadi semua punya keunikan sendiri ya. Unik ini kata kunci juga ya. Unik nggak pakai itu selalu kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas. Ya. Saya bingung jawabnya. Oke, kalau unik Mas setuju nggak apa unik dengan sama dengan istimewa? Setiap orang istimewa, setiap orang unik. Ya bisa dikatakan istimewa karena unik merupakan pendekatan apa ya yang lebih khas. Lebih khas. Ya, lebih khas. Oke, berarti spesifik ya. Oke, keren Mas Gogor. Saya jadi ingin berguru nih Mas Gogor. Karena saya belum pernah lihat teman-teman abstrak itu sepersonal ini ngomongnya, ya nggak terlalu banyak metafora sebenarnya Mas Gogor nih. Jadi menurut saya sih nggak terlalu banyak bunga-bunga juga ya. Jadi saya mencoba memahaminya pelan-pelan dan saya cukup mengerti ya, akhirnya cukup mengerti. Terus kesadaran akan menyediakan atau menghadirkan ruang buat Mas Gogor hari ini. Tantangannya bagaimana? Atau udah sedang dalam versi asik-asiknya ini tentang sedang kesadaran menghadirkan ruang dalam karya atau dalam kehidupan bahkan? Ya memang apa Mas? Apa ya? Gak semua tadi saya sampaikan bahwa tidak bisa kita menjelentrengkan semuanya. Menyediakan ruang imajinasi itu juga merupakan sesuatu yang lebih apa ya, dinamis. Artinya juga Mas Gogor tidak menuntut apa ya soal itu. Dan seru Mas, terima kasih Mas William sudah mengajak saya dalam Kispot, sehingga sudah ada beberapa karya langsung kita lakukan dan ada sesuatu yang bisa saya peroleh. Saya pun menerima sesuatu. Yang justru bersyukur itu Pujana yang Pizza Project ini bersyukur kepada Mas Gogor karena saya akhirnya tertantang itu untuk membaca banyak tentang Mas Gogor. Saya berharap setelah proyek ini saya ingin banyak ketemu Mas Gogor ngobrolin karena menurut saya banyak hal menarik gitu. Meskipun dalam proyek ini nggak semua bisa disampaikan, tapi hari ini luar biasa gitu. Dan saya pikir saya catat hari ini satu waktu saya atur ketemuan, saya mau ngobrol soal ini. Dan kebetulan saya ada teman dari Amerika yang bicara keuangan, itu nanti akan ketemu. Terus saya pikir menarik banget. Dia lagi pemulihan, ntar lagi dia sembuh. Saya ketemu soal keuangan, ini menarik. Jadi saya juga terima kasih Mas Gogor. Pitstop tuh yang terima kasih, jangan Mas Gogor yang terima kasih Mas. Asisten gak ngapa-ngapain, cuman peluang saya bertanya itu begitu luasnya, begitu dibuka oleh Mas Gogor seluas-luasnya dan seluas-luasnya saya bisa bertanya, seawam-awamnya saya bertanya, sehingga memang akhirnya banyak poin atau banyak hal yang saya bisa nanti ambil sebagai konklusi ataupun bahan perenungan juga buat saya dan lain-lain. Thank you. Keren.